Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 10 dari kelas IKMA 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis plan, yang mana kami akan mempresentasikan mengenai produk yang telah ingin kami rencanakan sebelumnya, yaitu mengenai FYI Hampers yang kami beri nama. Sebelum presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang mana kelompok ini terdiri dari 5 orang, yaitu Dea Melia, Hanifah Nur Zaidah, Melani Pratiwi, saya sendiri Mutia Azara, dan Siti Latifasuri. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Dea Amelia. Kepada Dea, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk yang kami buat rencana bisnisnya, yaitu nama produknya FYI Hampers atau For Your Immune Hampers. Itu bentuk produknya berupa bingkisan. Produk ini berupa bingkisan yang berisikan barang-barang yang dapat digunakan untuk mempertahankan sistem imun, dilatar belakangi oleh kondisi pandemi, namun barang-barang yang ada di bingkisan ini tetap bisa digunakan di luar pandemi. Produk ini ditujukan sebagai bingkisan hadiah kepada orang-orang yang ingin diberikan hadiah oleh sang pembeli. Berikutnya, adapun barang-barang yang ada di dalam bingkisan FYI Hampers ini, itu yang pertama ada masker KF94. Kami memilih menggunakan masker ini ketimbang masker kain ataupun merek masker lainnya, itu dikarenakan masker ini lebih efektif dalam melindungi sistem pernafasan dan lebih nyaman untuk digunakan. Kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dea. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Hanifah Nur Zahidah. Kepada Hanifah, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya barang yang kedua yaitu hand sanitizer. Hand sanitizer ini berfungsi untuk melindungi tangan dari kuman, bakteri, dan virus sehingga sangat diperlukan untuk mencegah kuman, bakteri maupun virus masuk ke dalam tubuh dan merusak sistem imun. Selain itu, hand sanitizer ini juga sangat mudah untuk kita bawa karena bentuknya yang kecil dan fleksibel. Barang selanjutnya yaitu konektor atau pengait masker. Konektor atau pengait masker ini memiliki fungsi sebagai pengait masker dan sering digunakan bagi pengguna masker yang memakai hijab. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hanifah. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Melani Pratiwi. Kepada Melani, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Barang selanjutnya ada scrunchies atau ikat rambut. Ikat rambut ini berfungsi untuk mengikat rambut yang biasanya digunakan oleh wanita. Selain itu, bagi wanita berhijab, ikat rambut jenis ini sering disebut sebagai cepol hijab karena dianggap lebih rapih dan juga memberikan kesan bervolume pada ikat rambut. Cara membuat kain untuk masker. Cara membuat konektor kain untuk masker. Yang pertama, bahan dan alat yang dibutuhkan ada kain perca berukuran 40 x 5 cm, Selanjutnya, cara membuat konektor kain untuk masker. Bahan dan alat ini dibutuhkan. Yang pertama ada kain perca ukuran 40 x 5 cm. Yang kedua ada karet elastis dengan ukuran 20 cm. Yang ketiga ada 2 pieces kancing ukuran sedang. Yang keempat ada gunting. Selanjutnya ada alat jahit, benang, dan 1 jarum peniti. Cara membuatnya, langkah pertama, bentuk pola ukuran karet elastis, lalu gunting dengan rapi. Selanjutnya, bentuk pola ukuran kain katun, lalu gunting. Lalu jahit bagian pinggir kain menggunakan alat jahit.
Saat sudah di ujung kain, sisakan benang yang cukup panjang untuk mempermudah membalik kain. Selanjutnya, ikat jarum peniti di ujung benang, masukkan ke dalam kain, lalu balik kain agar terlihat lebih rapi. Langkah kelima, masukkan karet elastis ke dalam kain menggunakan jarum peniti untuk mempermudah. Langkah keenam, keluarkan jarum peniti jika karet sudah berhasil masuk. Lalu lipat sedikit kedua ujung kain, jahit dengan rapi. Langkah selanjutnya, pancing pada kedua ujung kain dengan cara menjahitnya dengan tangan. Dan konektor masker siap digunakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melanie. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara membuat scrunchie atau ikat rambut. Yang pertama, bahan dan alat yang kita butuhkan yaitu kain berukuran 45 x 12 cm, kemudian karet elastis sepanjang 12 cm, jarum pentul, peniti, gunting, dan juga mesin jahit. Cara membuat scrunchies atau ikat rambut ini yaitu pertama kita lipat memanjang kain yang telah disiapkan tadi. Kemudian jahit bagian tepi kain tersebut dengan menyisakan 0,5 cm di tepinya. Jangan lupa juga bila kain kamu bermotif yang dijahit adalah bagian belakangnya. Kemudian setelah selesai menjahit kain tersebut, balikkan kain ke bagian depan. Setelah tahapan menjahit selesai, tahapan selanjutnya adalah memasukkan karet elastis. Nah, masukkan karet elastis ke dalam kain yang telah dijahit tadi dengan bantuan peniti. Kemudian setelah kedua karet elastis bertemu di ujung kain, ikatkan kedua ujung karet elastis tersebut. Lalu jahit kedua ujung bahan tersebut, ikat rambut pun sudah bisa digunakan. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan modal dan harga jual. Yang mana estimasi modal untuk penjualan awal 10 pieces hamper yaitu modal produk untuk pengait masker dan ikat rambut untuk masing-masing 10 pieces. Yang mana karet elastis ini kita hargai dengan 2.800 per 4 meter. Kemudian kancing ini seharga 4.000 per 20 pieces, kain perca 10.000 per kilogramnya. Maka total semua bahan tersebut yaitu 16.800 per 10 pieces. Kemudian modal produk lainnya yaitu masker, satu masker KF94 7.000 per 10 pieces. Kemudian yaitu ada hand sanitizer ukuran 50 ml dengan harga 4.000 per pieces kali 10 yaitu 40.000 per 10 pieces. Nah, total ini yaitu 47.000. Modal bingkisannya kita hargai dengan satu, yaitu pertama yaitu kardus dengan 7.000 per 10 pieces, kemudian stiker logo 5.000 per 10 pieces, kertas serut 10.000 per 100 gram, yang mana totalnya itu 22.000. Total biaya produksi produk, yang mana awalnya itu ada 16.800 ditambah dengan 47.000, kemudian 22.000. Jumlahnya semuanya itu 85.800 per pieces. Maka harga pokok produksi yaitu ada 85.800 bagi 10 menjadi 8.580. Harga estimasi penjualan dengan keuntungan 30%, yang mana 8.580 ini ditambahkan sebelumnya kita kalikan dulu yang 8.580 ini dengan 40%, yang mana juga ditambahkan dengan 8.580 yang tadi. Kita dapatkan 12.012 rupiah. Harga jualnya menjadi 13.000 per pieces untuk produksi 10 pieces. Perhitungan modal masih bersifat estimasi dikarenakan riset pasar modal yang kurang mendalam. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan atau yang disampaikan oleh Siti Latifasuri kepada Tifa, disilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemasaran. Yang pertama, target pemasaran bersifat universal, namun juga lebih ditujukan pada orang berjenis kelamin perempuan.
Yang kedua, pemasaran dilakukan via online melalui e-commerce dan menggunakan sistem pre-order. Yang ketiga, target penjualan tergantung kepada peminat yang memesan produk, namun diharapkan bisa menembus 50 kotak hampers. Dan yang terakhir, pemasaran lebih dilakukan melalui sosial media. Next slide. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari produk. Kelebihannya yang pertama harganya bersifat terjangkau, yang kedua bisa menjadi bingkisan hadiah untuk orang terkasih, dan yang ketiga membantu mencegah pembuangan limbah kain. Kekurangannya hanya dijual via online, target pasar yang masih terbatas, dan hanya dijual dengan sistem pre-order. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Latifah. Baiklah, Bapak dan teman-teman, hanya itu hasil diskusi atau presentasi dari kelompok 10 mengenai bisnis plan kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.